Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Bobby Renaldo dengan NIM 0805118181823012 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai mikroplastik. Penasaran? Langsung saja, check it out. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu mikroplastik, ada baiknya mengetahui apa itu plastik. Plastik merupakan salah satu makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Lalu, apa hubungan plastik dengan mikroplastik? Mikroplastik merupakan plastik yang berukuran mikroskopis atau yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tanpa kita sadari, penggunaan plastik yang berlebihan dapat menyebabkan terakumulasinya mikroplastik. Tahukah kamu bahwasannya produk-produk plastik yang telah menjadi sampah dan terekspos sinar matahari, hujan, angin, tekanan, maupun proses kimia membuat plastik hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil yang dikenal dengan mikroplastik. Karena sejatinya, produk plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk benar-benar terurai. Jenis-jenis mikroplastik. Mikroplastik terbagi menjadi beberapa tipe, di antaranya film, fiber, fragment, pellet. Apa dampak yang ditimbulkan oleh mikroplastik? Tahukah kamu ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh mikroplastik? Salah satunya dapat mengkontaminasi rantai makanan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dengan ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, partikel-partikel mikroplastik mudah berpindah tempat karena terbawa air dan berakhir di mana saja. Mikroplastik bisa berada di halaman rumah, melayang-layang di udara, ataupun berakhir di laut. Karena partikel mikroplastik berakhir di laut, dengan ukurannya yang sangat kecil, hewan-hewan laut akan menganggapnya sebagai makanan mereka. Mulai dari zooplankton, ikan, kerang, bahkan paus dengan tidak sengaja telah menelan banyak mikroplastik di laut. Eits, tidak hanya sampai di situ saja. Mikroplastik yang telah terakumulasi di dalam organisme laut nantinya akan berdampak bagi manusia. Bagaimana? Perhatikan siklus rantai makanan berikut. Dimulai dari zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan berakhir pada manusia. Apabila dari rantai makanan paling bawah sudah terkontaminasi dengan mikroplastik beserta polutan yang mengandung zat berbahaya, maka rantai makanan paling akhir yaitu manusia akan menjadi tempat terakumulasinya seluruh zat berbahaya tersebut, sehingga akan memberikan dampak negatif bagi tubuh. Lantas, bagaimana cara mengurangi mikroplastik? Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi mikroplastik yaitu kurangi penggunaan bahan plastik. Merubah kebiasaan hidup merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi mikroplastik. Dengan tidak membuang sampah terutama plastik di sembarang tempat, maka akan dapat mengurangi terakumulasinya sampah plastik. Video berikut untuk menambahkan pemahaman akan mikroplastik. Search LIPI. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita.
Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang, akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisofenol A atau BPA dan phthalates atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik, karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai, misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Produksi, jumlah pemakaian, dan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik nyatanya kian hari makin bertambah banyak. Bisakah kalian membayangkan bagaimana nasib bumi beberapa tahun mendatang apabila kondisi ini terus-menerus terjadi? Pilihannya ada pada kita. Satu perubahan kecil dapat berdampak besar. Maka, mulailah dari diri kita sendiri, mulai saat ini. So, now, bagaimana menurutmu? Thanks for watching.